Selamat datang semuanya. Bayangkan kalau setiap anak, dimanapun mereka tinggal, atau bagaimanapun keadaan ekonomi keluarganya, punya guru pribadi yang siap membantu siang dan malam. Masa depan seperti ini sudah semakin dekat, berkat bantuan kecerdasan buatan. Guru AI ini dirancang untuk memberikan pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak, dan juga masukan secara langsung, serta dukungan semangat yang cocok dengan kecepatan dan cara belajar setiap anak. Beda dengan di kelas biasa, di mana satu guru harus mengajar banyak murid sekaligus, guru AI ini benar-benar fokus pada satu anak saja dalam satu waktu, langsung menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak itu. Perusahaan-perusahaan seperti Khan Academy dan Duolingo sudah menguji coba bentuk-bentuk awal bimbingan belajar AI. Khanmigo, yang dikembangkan oleh Khan Academy, memakai model bahasa dari OpenAI, berinteraksi dengan siswa, memakai bahasa yang alami. Khanmigo membantu siswa memikirkan jawaban soal, bukan langsung memberitahu jawabannya. Dalam uji cobanya, siswa-siswa yang memakai Khanmigo menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan belajar lebih sungguh-sungguh. Asisten AI dari Duolingo membantu pelajar bahasa dengan pengucapan dan perbaikan tata bahasa. Sistem ini mempelajari hasil belajar siswa dan mengatur sulitnya soal sesuai cara belajar mereka. Alat-alat tahap awal ini menunjukkan arah perkembangan bimbingan belajar AI, yaitu interaktif, bisa menyesuaikan diri, dan berpusat pada siswa. Nah, kunci dari guru AI ini ada di teknologi yang namanya pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin. Teknologi-teknologi ini yang bikin AI bisa mengerti apa yang kita tulis atau katakan, paham maksudnya, terus kasih jawaban yang pas dan berguna buat kita masing-masing. Jadi, AI ini merekam cara siswa menjawab soal, berapa lama mengerjakannya, dan salahnya di mana. Dari situ AI bagian mana yang kita belum ngerti, terus bantuannya disesuaikan. Kalau di pelajaran matematika misalnya, AI bisa kasih soal yang pelan-pelan makin susah, atau ngajarin ulang materi yang kita belum kuasai. Nah, kalau pas belajar membaca, AI bisa pilihkan cerita atau teks yang kata-katanya sesuai sama kemampuan kita. Terus, nanti ada pertanyaan juga buat mastiin kita paham isi bacaannya. Kecerdasan emosional juga mulai menjadi bagian dari bekal kemampuan tutor AI. Beberapa sistem sekarang menggunakan analisis sentimen untuk mendeteksi rasa frustrasi, bosan, atau bingung dari bahasa atau ekspresi wajah siswa jika ada masukan video. Berdasarkan tanda-tanda ini, AI bisa mengubah pendekatannya. Misalnya dengan memberi semangat, mengajak istirahat sebentar dari materi yang sulit, atau mengubah kecepatan belajarnya. Respons emosional ini membuat tutor AI jadi lebih menarik dan mendukung daripada perangkat lunak biasa. Pada tahun 2026, kita bisa perkirakan penerapan tutor AI yang lebih luas di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Pengguna awalnya kemungkinan besar termasuk sekolah-sekolah tertentu, jaringan sekolah rumah, dan daerah berkembang yang kekurangan guru berkualitas. Tutor AI tujuannya bukan untuk menggantikan guru, tetapi untuk membantu mereka. Seorang guru bisa mengawasi kelas sementara setiap siswa belajar sesuai tingkatannya masing-masing dengan tutor AI, sehingga guru jadi lebih leluasa untuk memberikan bantuan khusus kepada yang membutuhkan. Cara belajar gabungan seperti ini jadi lebih hemat waktu dan lebih pas untuk setiap murid, sekaligus. Para orang tua sudah mulai memakai AI untuk belajar di rumah. Ada yang memakai chatbot dengan teknologi seperti GPT untuk membantu anak-anak mereka mengerjakan PR. Ada juga yang mengandalkan AI untuk membuat kuis atau merangkum bab-bab buku pelajaran. Seiring tampilan yang makin bagus dan alat-alatnya makin mudah dipakai, bahkan orang tua yang pendidikannya tidak terlalu tinggi pun akan bisa ikut mendukung anak-anaknya belajar di rumah. Guru AI mungkin sebentar lagi akan menjadi bagian biasa dari belajar setelah pulang sekolah. Namun, masih ada rintangan besar yang perlu diatasi. Model bahasa terkadang memberikan informasi yang keliru atau tidak netral. Memastikan kebenaran isi materi sangatlah penting, terutama saat mengajar anak-anak. Para pengembang kini berupaya menyesuaikan respons AI dengan standar pendidikan yang sudah teruji, seperti kurikulum nasional. Privasi data juga menjadi kekhawatiran besar lainnya. Tutor AI harus dirancang untuk melindungi data pribadi siswa, terutama untuk anak-anak.
peraturan dan terbukaan informasi akan memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan rakyat. Tantangan lainnya adalah aksesibilitas. Meskipun biaya layanan AI semakin murah, ketersediaan perangkat dan akses internet masih menjadi penghalang bagi banyak keluarga. Agar janji bahwa setiap anak bisa memiliki tutor AI dapat terwujud, kerjasama antara perusahaan teknologi, pemerintah, dan LSM akan sangat penting. Kerjasama ini dapat membantu menyalurkan tablet berbiaya rendah yang sudah terpasang aplikasi AI ke komunitas-komunitas di daerah terpencil atau yang kurang terlayani, sama seperti program-program sebelumnya yang membagikan buku atau laptop. Seiring berkembangnya teknologi, guru AI akan mendukung kebutuhan perkembangan yang lebih luas, bukan cuma pelajaran sekolah. Mereka bisa membimbing siswa melewati tantangan perasaan, membangun ketangguhan, dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Beberapa contoh awal sudah bisa jadi pembimbing, dengan mengajukan pertanyaan yang membuat kita berpikir dan mendorong cara berpikir yang terus mau berkembang. Yang lain, mengajarkan kemampuan penting lainnya, seperti cara bicara yang baik dan mengatur waktu, hal-hal yang sering terlewat dalam pelajaran biasa di sekolah, tapi penting sekali untuk berhasil dalam hidup. AI juga bisa mempersonalisasi eksplorasi karier. Dengan menganalisis minat dan bakat siswa, tutor AI bisa menyarankan jalur karier yang mungkin cocok dan membantu siswa mendapatkan keterampilan terkait sejak dini. Bayangkan seorang siswa yang sangat tertarik dengan luar angkasa, mendapatkan pelajaran fisika dan teknik dirgantara yang disesuaikan khusus untuknya. Atau seorang seniman muda yang belajar desain digital melalui pelajaran yang dipandu AI dan disesuaikan untuknya. Personalisasi semacam ini bisa merevolusi cara anak muda mempersiapkan masa depan mereka. Ada kekhawatiran kalau kita terlalu bergantung pada teknologi. Ada yang khawatir anak-anak bisa jadi terasing atau kurang pandai bergaul kalau terlalu banyak belajar lewat mesin. Tapi, para pendidik bilang kalau guru AI itu alat bantu, bukan pengganti hubungan antar manusia. Kalau dipakai dengan benar, ini bisa memberi lebih banyak waktu buat guru dan orang tua untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Sementara tugas mengajar yang biasa bisa dikerjakan dengan lebih cepat. Di daerah-daerah yang infrastruktur internetnya masih terbatas, model bimbingan belajar AI yang ringan sedang dirancang untuk bisa jalan tanpa internet di perangkat keras sederhana. Model-model yang sudah disederhanakan ini bisa dipasang duluan di perangkat-perangkat yang murah, memberikan pendidikan berkualitas tanpa perlu terus-terusan nyambung ke internet. Beberapa contoh awal bahkan mendukung tablet yang pakai tenaga surya untuk desa-desa terpencil. Jadi anak-anak bisa berinteraksi dengan guru AI-nya, pakai suara atau layar sentuh, pakai bahasa mereka sendiri. Ini membuka jalan supaya semua orang di dunia bisa dapat pendidikan, mengatasi salah satu halangan terbesar yang masih ada untuk mewujudkan belajar buat semua orang. Kegunaan penting lain dari guru AI adalah kemampuannya untuk mengenali sejak dini kalau ada siswa yang punya kesulitan belajar atau masalah perilaku. Caranya dengan melihat pola saat siswa berinteraksi. Contohnya, kalau ada siswa yang terus-menerus menghindari tugas membaca atau kecepatan belajarnya tidak teratur, sistem ini bisa menandai kemungkinan adanya disleksia atau gangguan perhatian. Fungsi ini bukan untuk menggantikan guru manusia, tapi justru memberi guru peringatan dini agar bisa mendukung siswa dengan lebih baik. Program-program percontohan sudah berjalan, di mana guru AI bekerja sama dengan psikolog sekolah, berfungsi sebagai alat bantu diagnosis secara langsung. Tutor AI juga sedang dikembangkan dengan modul konteks budaya bawaan. Modul ini membuat pelajaran bisa disampaikan sesuai dengan adat istiadat, bahasa, dan nilai-nilai setempat, sehingga siswa lebih tertarik dan lebih mudah mengerti. Misalnya, soal matematika bisa menggunakan contoh yang berhubungan dengan lingkungan pertanian di desa tempat siswa tinggal, bukan contoh yang tidak nyata atau yang hanya ada di kota besar. Penyesuaian dengan lingkungan seperti ini memastikan teknologinya tidak terasa asing atau dipaksakan, tapi justru menjadi alat belajar yang akrab dan bisa dipercaya.
Organisasi-organisasi yang memperjuangkan kesetaraan pendidikan menganggap fitur ini sangat penting agar bisa dipakai secara luas di negara-negara non-barat. Di saat yang sama, para peneliti sedang mencari tahu bagaimana guru AI bisa membantu tidak hanya pelajaran sekolah, tapi juga keterampilan hidup dan kecerdasan emosi. Beberapa model awal sudah punya pelajaran tentang cara menyelesaikan masalah, rasa peduli, dan pintar berinternet. Hal-hal yang biasanya tidak diajarkan di sekolah. Tambahan ini bisa membantu membuat murid-murid jadi lebih peduli dengan orang lain dan lebih kuat menghadapi masalah. Nanti, saat guru AI belajar melihat tidak hanya nilai pelajaran, tapi juga bagaimana mereka berteman dan bergaul, mereka bisa jadi teman yang baik untuk membantu anak-anak jadi orang yang serba bisa dan baik. Kedepannya, dalam 10 tahun mendatang, kita mungkin akan melihat munculnya tutor AI yang peka terhadap emosi. Tutor ini bisa menyesuaikan nada bicaranya, kecepatan mengajarnya, dan cara memberi semangat tergantung kondisi emosi anak. Dengan menggunakan berbagai sensor seperti kamera dan mikrofon, sistem ini bisa membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Jadi, sistem ini bisa tahu kalau anak sedang merasa kesal, bosan, atau percaya diri. Ini akan menciptakan suasana belajar yang lebih alami dan menarik, terutama untuk siswa yang usianya lebih muda. Pada tahun 2035, tutor AI mungkin tidak hanya menyamai, tapi bahkan bisa melebihi kemampuan guru les privat dalam merespons anak. Tutor AI ini akan memberikan pelajaran yang sesuai kebutuhan anak dan penuh pengertian untuk setiap anak yang punya koneksi internet. Kedepannya, guru AI akan bisa terhubung dengan mudah dengan teknologi AR, dan juga dengan perintah suara. Anak-anak nanti bisa memakai kacamata pintar dan mendapat panduan dari avatar AI yang muncul di pandangan mereka, atau berbicara secara alami ke asisten suara sambil mengerjakan teka-teki di sekitar mereka. Pengalaman belajar yang beragam ini bisa membuat pemahaman jadi lebih dalam dan membuatnya jadi lebih interaktif. Guru AI generasi baru nanti tidak akan terasa seperti aplikasi biasa, tapi lebih mirip teman pendamping yang tidak terlihat, yang membuat setiap momen belajar jadi lebih baik. Pada akhirnya, tutor AI ini berperan penting supaya pendidikan bisa dinikmati semua orang secara merata. Tutor AI bisa membawa pengajaran berkualitas dunia ke desa-desa, ke kota-kota besar yang padat penduduk, dan juga ke rumah-rumah, tidak peduli berapapun penghasilannya. Tutor AI memungkinkan setiap anak punya cara belajar yang benar-benar khusus untuk dirinya, yang akan terus berkembang seiring pertumbuhan anak itu. Meskipun guru tetap jadi yang paling utama dalam mendidik dan membimbing siswa, tutor AI bisa membantu mengisi kekurangan dan meningkatkan apa yang bisa diberikan oleh guru. Tujuannya bukan untuk menggantikan sekolah, tapi untuk membuat sekolah jadi lebih baik lagi, dan membantu setiap anak mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan.